Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung ku memikirnya. Luar biasa. Bingung ku memikirnya. Pas latihan gak Tepuk bingung. tangan dong Bu. Berasa lagi konser nih Ustaz Maulana. Luar biasa Fit. Iya. Saya kan baru pertama kali di sini. Iya. Tadi dari awal nih pakai koreo mulu. Dulu dancer banget tapi ya. Bukan. Dulu aku itu di Makassar, selain Ustadz, ngajar pengajian di TPA dan sebagainya, di pesantren, saya juga guru olahraga. Guru olahraga, Oh, pantas. Masya Allah. Buat yang di rumah ini Masya Allah, buat jamaah Islam itu yang di rumah yang dirahmati Allah, kembali lagi di Islam Twinda. Iya. Masih di tema kita pagi hari Tanyain ini. dong, tanyain. Apa judulnya? Apa temanya? Temanya bukan bos, bukan anak buah, tapi kita itu partner ya sayang. Coba, Iya, iya, iya. coba ulang. Serah, Satu, dua, sekali tiga. lagi. Jangan sekali. Ini ngilangin. Bukan bos, bukan anak buah, tapi kita itu partner ya sayang. Beda lagi ya? Beda lagi beda intonasinya. intonasi. Intonasinya beda, Beda artinya makna beda. dong. Iya. Jadi seorang laki-laki, begitu pula wanita mengatakan ini bahwa ingat, wanita itu tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki Iya. untuk injak-injak laki-laki. Dan bukan juga tulang kaki yang diinjak-injak laki-laki. Tapi wanita itu Allah ciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menjaga hati suami. Masya Allah, tepuk Masya tangan dong Bu. Allah. Nih buat jamaah Islam itu yang di rumah nih, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang surat favorit suami. Ini dia. Ya. Ini pengalaman nih. Pengalaman sebagai Mas Fadli. laki-laki pasti jadi imam. Iya, 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 Saya iya. tanya bintang tamu dulu dong. Bintang tamu, Fit. Lu Iya. pasti pernah jadi imam di rumah dong? Oh iya, sama pastilah. istri, Pemimpin. anak-anak. Wah, Pemimpin. keren. Surah Iya. apa biasanya tuh favoritnya? Orang kalau tahu apa nanya surat apa yang dia baca, lihat dari bajunya dong. Bajunya sih gamis. Paling enggak Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah. Aduh. Masya Allah. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Ujungnya doang. Yang penting kan Al-Baqarah depannya. Boleh sih, Boleh. tapi nggak gitu juga, terlalu Bagusnya sedikit. kalau ambil surah Al-Baqarah adalah ambil ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Aduh. Amanah Rasul. Ya, jangan Lumayan maksa. kita dapat 2-3 ayat. Ya kalau yang apal, kalau yang enggak. Ya pegang Quran. Oh, tapi nggak boleh bergerak. Bisa lah, kan ada Quran yang ada tatakan, kan bisa pakai itu. Oh, dilihat. Yang penting jangan ada kipas angin di atasnya. Oh, balik-balik. kibas-kibas ya. Ini Masya Allah. Tapi kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana nih, di sini ya. Bener kan suami istri itu kan harus jadi partner. Betul. Dalam agama juga harus jadi partner. Tapi maaf banget, ada banyak di luar sana suami-suami yang gak mau belajar. Jadi kurang ilmunya soal agama. Terus bagaimana caranya para istri ini mengajak suaminya untuk belajar agama lebih dalam. Supaya juga nggak menyinggung perasaan suaminya. Karena biar bagaimanapun istri harus menjaga perasaan suami. Adabnya Betul, ada. betul. Nah seperti apa solusinya? Silakan Ustadz Maulana dijawab. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya, monggo Pak. Li, Kenapa Ustadz? saya salah fokus. Maksudnya? Lihat sendalnya. Oh iya. Kenapa? Oh, iya, ya. Kalau kesini jangan pakai sendal istri. Itu sendal dia, itu model cowok. Saya Ustadz. berangkat jam 3 pagi. Iya. Udah mata masih belek. Apa aja saya pakai punya anak Ini saya. anaknya ini. Ngapain sendal anak dibawa? Ya nggak apa-apa deh. Saya dong. Tuh. Sendal siapa? Apaan? Sendal dikasih. Ya, itu mah sendal terapi. Jamaah. Yeay. Ingat pilar kehidupan ada 5. Hati-hati jangan sampai kita lalai dengan 5 hal ini. Jamaah. Yang pertama pilar agama. Yang kedua jiwa. Yang ketiga akal. Yang keempat keturunan. Dan yang kelima adalah harta. Jangan sampai kita lalai.
Wahai suami, wahai istri, lihat 5 hal ini harus dijaga. Pilar agama, jangan sampai dalam rumah tangga agamanya hilang. Makanya baiknya suami istri berjamaah. Iya, berjamaah. Mohon izin bangunkan pasangan untuk salat tahajud. Ingatkan suami untuk kewajibannya untuk ibadah kepada Allah. Apalagi banyak tuh maharnya adalah seperangkat alat sholat. Itu bermakna ngajarin istri untuk sholat. Maharnya Quran, ngajarin istri minimal 20 ayat. Apalagi yang kedua, pilar kehidupan adalah jiwa, menjaga jiwa. Makanya seorang laki-laki harus sadar bahwa dia punya kewajiban ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, memimpin, memberi teladan. Nah gimana? Pertanyaan Mas Fadli, kalau ada justru laki-laki tidak jadi adu patra agama, tidak mau belajar. Padahal harusnya dia berkewajiban untuk menuntun istri, mengingatkan istri. Ingat, maka kalau ternyata istri lebih alim pengajian, yang menjaga jiwa itu biasanya perempuan deh. Tahu nggak? Tubuh kita kan ada 2, jiwa, raga. Tuh 2, 3. Raga. Kalau raga diolah namanya olahraga. Insya Allah sehat. Kalau jiwa yang diolah namanya pengajian. Orang yang malas olahraga sakit raganya. Oh iya. Orang yang malas pengajian maka sakit jiwanya. Sakit jiwa. Jadi orang yang malas pengajian jiwanya rusak. Oh. Lihatlah ibu-ibu ini. Uish. Orang yang rajin pengajian Benar. tenang hidupnya, tidak akan bertengkar sama tetangganya. Oh iya benar juga. Karena dia lagi di sini, tetangganya di rumahnya. Iya. Nggak ketemu soalnya. Kalau udah Apalagi pulang yang mah kita ini nggak tahu. dari Padang. Iya, iya. Berapa hari dia tinggalkan Iya. tetangganya. Paling nggak berantem sama tetangganya selama beberapa hari dia pergi. Iya, Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Tapi Ustadz Bang Syam. Fadli, kita lihat-lihat nih ya. Bintang tamu kita nih. Oh iya. Kita tanya-tanya. Kenapa tuh? Bang Vidi kita Ustadz, lihat-lihat ini. Masya Allah ini badannya. Ya biasalah. Katanya namanya. personal trainer juga. Kayak personal trainer ngomong biasa aja. Personal trainer ya fit gitu. iya. Personal trainer juga Iya. maksudnya apa? Kelihatan gitu, Terbang. kelihatan badannya. Hah? Emangnya terbang? Enggak, memang di sini kalau ada Ustadz Maulana semuanya pakai gestur. Oh gitu. Oke gaya ya. Iya, ke bawah Ada gitu ya. arahannya. Tapi bener Bang. Iya, saya Ah. dulu tapi. Oh Masya Allah. Sekarang juga melatih anak-anak yang biasa lah yang ingin sehat dan bugar aja. Oh, Masya Allah. Iya, Lu iya, harus iya. ikutan tuh Ustadz Syam. Harus tuh. Bagus, Ustadz Syam udah harus ada bahan ikutan. nih kita. Iya, biar Waduh. bisa Ini ikutan. latihan 3 bulan aja. Lu tahu nggak kenapa badan dia kelihatan gede? Kenapa? Bajunya double 3 tuh, 1, 2, 3. Tuh. Dingin Pak studio Pak. Tapi Ustaz Sam 3 bulan jadi nih. 3 jadi? Jadi apa? apa? ini? Jadi bau. Kalau nggak ganti Tapi baju. bener ya, orang kalau nge-gym atau latihan itu bikin kuat ya. Kuat. Oh. Otot semua sehat ya. Iya. Oh. Apalagi saya seorang pemimpin. Oh, iya benar. Ya kan? Iya, Makanya iya. saya kalau pulang rumah, kalau habis olahraga itu dada busung. Oh. Ya kan? Kepala dangak. Oh. Dada busung, perut lapar. Busung lapar berarti ya. Nah itu, makanya pengen latihan. Soalnya di rumah kan ada 2 anak tuh yang masih digendong tuh. Nah kalau Bang Vidi lebih kuat nge-gym 2 jam apa gendong anak 2 jam? Ya kita kan namanya seorang pemimpin. Iya, 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 Terus iya, udah gitu seorang bapak. Benar. Ya kan? Benar Punya banget. anak. Ya udah pasti nge-gym lah. Pasti nge-gym. Lebih kuat nge-gym dibanding jagain anak. Gua kirain ngurusin anak, ngangkat gendong anak 2 jam. Ya Itu paling pasti kita kalau nge-gym. kalau laki-laki ya, nih jujur-jujuran aja. Ya, kalau di luar kangen banget sama anak. Oh iya, Ya kan? iya, iya, Kirain udah pulang paling 10 menit udah. Iya benar juga Iya, sih. iya. Subhanallah, Iya. subhanallah. Sudah, lu main dah. Iya Gua tidur udah. ya. Iya. Main Tapi- inang bisa. Udah malu sudah malu. Tapi ini bener nih. Nih ya banyak. Istri kan udah capek ya Bu ya. betul. Jadi istri capek nggak Bu? 24 jam di rumah. Itu Masya Allah luar biasa. Semua dia lakuin. Pas suaminya pulang lihat istrinya lagi duduk. Ih kamu dari tadi duduk-duduk aja. Dah gimana bapak ngeliatnya pas pulang doang. Sebelumnya kan capek. Padahal suami pulang datangnya gini. Saya tuh udah capek kerja di kantor. 8 jam.
Nah, nih bagaimana caranya Ustadz Syam? Siap. Biar suami nggak hitung-hitungan soal waktu mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Karena istri di rumah juga capek. Betul apa betul, Bu? Butuh dukungan suami nggak, Bu? Butuh dibantuin nggak sama suami? Nah, izin penjelasannya silakan Silakan, Ustadz Syam. Ustadz. Tepuk tangan buat Siap. Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Bang Fidi, Tabe Guru Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala, para suami yang senantiasa terus belajar menjadi orang yang mencontoh Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan para ibu-ibu yang berusaha mencontoh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah, para istri-istri Nabi. Mudah-mudahan kita semua berkeluarga di dunia, berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi ternyata rumah tangga itu subhanallah ada yang mengisi rumah tangganya dengan hitung-hitungan. Baik apa enggak, Bu? Kalau hitung-hitungannya untuk menghitung kekurangan itu bagus. Bahkan ada perintahnya Nabi SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunganlah dulu di dunia sebelum engkau dihitung di akhirat. Berarti kalau ada suami perhitungan, istri yang perhitungan, tapi untuk menghitung minusnya, menghitung kekurangannya, untuk dia perbaiki kekurangannya, malah hitung-hitungan yang seperti ini bagus. Subhanallah. Saya itu udah kerja di luar rumah 8 jam. Lalu dia hitung juga, tapi istriku di rumah 24 jam. Berarti lebih banyak dia daripada saya. Maka saya merasa kurang. Kalau ada yang perhitungan untuk dia merasa kurang daripada pemberiannya, maka ini perhitungan yang bagus. Bukankah ada sahabat Nabi yang masuk ke dalam masjid, lalu Nabi langsung vonis, lihat dia yang masuk masjid itu orang yang akan masuk surga. Pasti masuk surga. Kata sahabat, apa ya amalannya? Diintip-intip, apa amalannya? Tidak ada amalan spesialnya. Akhirnya sahabat tidak tahan ditanya, apa amalanmu? Kata dia, saya biasa aja, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, 2 rakaat, biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi apa yang kau lakukan sebelum tidur? Saya menghitung-hitung kesalahan saya dan saya menghitung-hitung kebaikannya orang. Saya hitung kesalahan saya dan saya hitung kebaikannya orang lain. Maka sebagai suami, kalaupun mau perhitungan, hitunglah kebaikan istri dan hitunglah kesalahan kita kepada istri. Maka ini perhitungan yang baik. Kemudian yang kedua, ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki adalah qawwam, maka yang dihitung-hitung lagi sudah sepantas apakah kita menjadi imam ataupun pemimpin di rumah? Sudahkah kita memberikan bima faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'd, atas kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita? Wa bima anfaqu min amwalihim, sudahkah kita menghitung-hitung nafkah yang kita kasih kepada istri kita? Sudah cukupkah daripada nafkah lahirnya? Sudah terpenuhikah daripada nafkah batinnya? Maka yang dihitung adalah apa yang telah kita berikan kepadanya. Jangan sampai belum memenuhi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selamanya perhitungan itu tidak baik. Kalau perhitungan untuk mencari kekurangan diri kita, itu adalah perhitungan yang luar biasa. Tapi kalau perhitungan untuk mencari kekurangan pasangan, maka inilah perhitungan yang tidak baik. Benar, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Bang Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita lanjut lagi. Waktunya kita mau kasih kesempatan nih buat semuanya bertanya. Siapapun boleh ya. Karena kita kesempatan ada guru-guru kita buat nanya tentang hal-hal yang terjadi. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Coba sebelum semuanya nanya, saya mau kasih kesempatan justru bintang tamu kita dulu. Saya Vidi bilang Bule. apa-apa ada koreonya. Ada koreonya, iya. Bener Hati-hati juga lihat sih. Agnes Mo loh. Jadi dancernya ntar. Iya, iya. Mau nanya nggak Di? Ya, Fit? saya mau nanya Ayo, nih. Tanya Ya, apa? silakan. Saya mau nanya nih Pak Ustadz Sam, Pak Ustadz Maulana. Ini kan sekarang lagi apa namanya demam pildun. Pildun apa ya? Pildun. Pildun apa? Ini pilek dan dun. Piala Dunia. Piala maksudnya. Dunia. Iya. Bahasa Inggrisnya sih World Cup. Wah iya. World Cup. Apa? World Cup. Apa? World Cup. World Cup. World Cup. Robocop. Mana sih? Iya, iya. Iya kan Terus, lagi terus. Piala Dunia, iya kan maksudnya
kan malam-malam dulu tuh. Saya, Iya, saya benar. pengen kan nonton bareng sama teman-teman gitu, quality time gitu. Tapi kan sebelum nonton saya rumah udah saya beresin, ya kan baju saya cuci, sepel, keramik kan bisa keliatin dulu nih. Keliatin pasang lagi, keliatin pasang lagi. Capek dong itu ya. Ya, pokoknya yang penting istri seneng Oh, ya kan. iya, benar, Semua udah rapi, anak udah makan udah apa. Tetep aja kagak boleh. Nggak boleh. Nah. Tetep aja nggak boleh saya mah. Jadi gimana ya maksudnya, aduh jadi. Ya jangan sedih begitu Fit, emang Enggak, itu. kelilipan. Oh kelilipan, Kelilipan. kirain nangis, mau curhat. Jadi Dia kelilipan. enggak kelilipan. Jadi maksud saya gimana ya Ustadz ya, dosa nggak istri ngelarang suaminya tuh mau Nggak boleh nonton. Iya nggak boleh nonton Mau nobar bola sama gitu. temen Ini kan gitu ya. maksudnya positif juga kan. Iya. Gitu. Gimana Ustadz Maulana? Dengerin buat semua laki-laki yang suka dilarang-larang sama istri. Nah ini cakep nih. Wahai wanita yang melarang suaminya, lihat dulu posisinya. Karena ingat, marahnya seorang istri, larangan dari seorang istri bisa jadi bentuk cintanya kepada suami. Tapi jangan pernah melarang suami untuk berbakti sama orang tuanya. Sesuatu kewajiban, ingat, ketaatan itu dalam hal kebaikan syariat. Tidak boleh ada ketaatan dalam kemaksiatan. Begitu pula sebaliknya, suami tidak boleh larang-larang istri kalau dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau misalkan suamilah yang harus pengertian. Contoh, ada istri melarang suaminya pergi nonton. Lihat dulu posisinya, nonton itu wajib atau sunnah atau ibadah. Kayaknya nggak nolong nih. Nggak nolong. Nggak nolong. Nggak ya. nolong. Nggak nolong. Lu udah bilang, lu Iya. jangan senang dulu di awal. Nggak nolong Lu nih denger kayaknya. dulu sampai akhir. Nah, jadi kalau kan besoknya kan libur tanggal Iya. merah. Nah, seorang istri kan bisa nonton di rumah, ada TV di rumah kan. Lu punya Bahkan TV? bisa Tar dulu nonton tanya sama dulu. istri. Tar dulu tanya dulu, lu punya TV nggak di rumah? Kulkas doang 2. Dia gak punya TV, Iya, makanya dia nobar. Ini kan saya Kalau perlu positif. ajak istri nonton. Oh benar. Ajak istri supaya dia juga merasakan. Lama-lama saya kan pernah protes juga sih. Heeh. Protes kenapa Abe itu pergi. Bolehlah aku ikut. Pada saat saya bawa pergi ceramah. Oh, Dia oh. bilang bisa nggak besok aku nggak usah ikut lagi. Nyesel. Ajak dulu. Coba ini dari yang muda nih. Dia kan nggak nonton bola. Yang ini Iya. nonton bola. Ah, ini nonton bola Yang nih. nonton bola silakan Ustadz Syam dijawab. Ada kaidah itu al-insan abdul ihsan. Kebaikan manusia itu hamba dari kebaikan. Jadi kalau mau mungkin salah satu tipsnya setiap pulang dari nobar itu ada sesuatu yang dibawa pulang ke rumah yang disenangi oleh istri. Sehingga yang ditunggu, kapan lagi pergi nonton bola? Soalnya kalau suami saya pergi nonton bola, pulangnya bawa martabak. Wah. Pakai ongkos. Oh, Kalau dia Gokal. Kalau dia Ngongkosin. pulang nonton bola pasti dia bawa sate ayam. Oh. Sehingga dia nanyain kapan lagi pergi nonton bola. Kapan lagi pergi ini, kapan lagi nonton ini. Karena manusia itu akan senantiasa menjadi budaknya kebaikan. Senantiasa kalau diberikan kebaikan, dia akan tunduk kepada kebaikan Benar. tersebut. Berarti besok lu habis nonton bola, lu bawa pulang kasih duit bini lu 10 juta. Wah, ini habis nonton bola nih, tuh 10 juta. Mending gua nonton kebakaran. Tapi ini sekaligus pengingat juga Bang Fidi, Bang Fadli. Pengingat bahwa kenapa istri bisa melarang? Karena mungkin selama ini ketika pulang dari nonton ada kekurangan yang dia rasakan. Oh. Ada sesuatu yang tidak enak yang dia rasakan. Oh setiap pulang dari nonton bola besoknya apa molor mulu. Besok paginya dia molor mulu. Jadi gak usah pergi lagi deh. Karena manusia itu hamba daripada kebaikan. Sehingga kalau dia merasakan kebaikan mesti diizinin kalau dia merasakan Tepuk kebaikan. Ya, lu habis nonton bola jangan minta kerokin. iya. Lu Mau minta pilihannya kerokin. cuma 2. Nonton bola itu wajib atau sunnah atau haram? Sunnah. Sunnahnya dari mana? Jawabannya kagak ada di situ. Wajib Sekarang haram. pertanyaannya, kalau habis nonton bola bawain apa-apa nggak sama istri? Bawa Apa? hikmahnya. Udah, nanti kita lanjutin lagi buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan bahas lagi tema kita tentang hari ini. Bukan bos, bukan anak buah, tapi kita itu partner ya sayang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.